Puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara Kristologi Sedap. Doktrin Kristus yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Hari ini kita akan belajar mengenai gelar Tuhan bagi Yesus Kristus. Kawan sehati dalam Tuhan, gelar yang paling sering dikenakan kepada Yesus tetapi sekaligus memerlukan penjelasan panjang lebar adalah gelar Tuhan. Di pihak Kristen sangat biasa bahkan sering secara otomatis menyebut Yesus itu Tuhan. Baik dalam pembicaraan sehari-hari, terlebih dalam suasana ibadah dan doa, pasti orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan. Sebaliknya, orang non-Kristen timbul pertanyaan yang mungkin membingungkan bagi mereka. Sehingga bertanya, kok manusia disebut Tuhan? Nah, itu sebabnya kita akan menelusuri penggunaan istilah Tuhan dari bahasa Yunani, karena PB waktu itu, Perjanjian Baru yang kita punyai waktu itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau mau mencoba mengerti apa itu Tuhan, kita coba lihat bahasa Yunaninya Tuhan itu apa. Kemudian ketika dipakai di dalam Alkitab itu seperti apa, sehingga kita bisa mengerti apa maksudnya Tuhan itu ketika dikenakan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya pertama-tama kita mencoba memahami orang Yunani memaknai kata Tuhan itu apa. Kemudian kalau dipakai di dalam Alkitab secara umum artinya apa, baru kemudian ketika istilah itu, gelar itu dikenakan kepada Yesus, mananya apa. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurios. Bisa dimaksudkan sebagai Tuhan, tapi juga bisa dimaksudkan sebagai Tuan. Kata kurios pada umumnya mengandung arti kekuasaan. Seperti misalnya seorang bapak dalam sebuah keluarga. Dialah yang berkuasa untuk memutuskan hal-hal penting dalam keluarga itu. Artinya bapak itu punya kurios. Tuan tanah misalnya, dia berkuasa atas tanahnya. Mau ditanami apa, mau disewakan, mau dipakai rumah, mau dijual, dia berkuasa atas tanahnya itu. Makanya dia mempunyai kurios. Resi atau matre, surat berharga atau perjanjian juga memiliki kuasa. Kalau dilanggar, kita bisa kena tuntutan hukum. Itu berarti surat yang bermeterai atau resi atau surat berharga dan perjanjian itu memiliki kurios. Pengambil keputusan misalnya seorang komandan, seorang hakim, penguasa tertinggi di dalam pemerintahan, tapi juga orang-orang saleh seperti pertapa di hutan-hutan, biasanya dianggap memiliki kuasa. Hati-hati. Mereka punya kuasa, namanya itu adalah kurios. Intinya, bagi orang Yunani, kurios itu identik dengan kekuasaan. Tapi bukan hanya itu, kurios juga mempunyai pengertian penghormatan dan kasih. Misalnya kalau seseorang menyapa orang yang belum dikenal secara baik, biasanya pakai istilah tuan. Tuan A, Tuan B, Tuan C. Mungkin dalam konteks Indonesia biasanya kalau orang tua ya disebut bapak atau ibu. Kalau saudara yang setara mungkin disebut mas atau mbak. Tapi itu adalah penghormatan dan kasih. Kalau ada seseorang yang berkata, Pak, numpang tanya jalan menuju airport mana? Orang tidak akan berkata,
memang kamu anakku sehingga kamu memanggil aku Bapak? Tidak akan berkata begitu, karena kata Pak di situ bukan berarti bapaknya, tapi itu berarti penghormatan dan kasih. Atau misalnya ada seorang remaja yang ngomong sama pemuda, mas, tolong dong ini jawabannya gimana ya kalau ada soal kayak gini. Seorang itu tidak berkata, memang aku masmu. Memang aku kakakmu, enggak. Itu adalah penghormatan dan kasih. Nah demikian juga seorang murid kepada gurunya biasanya memanggil bapak atau ibu. Kalau anggota gereja kepada pendeta kadang-kadang ada yang pakai om atau tante. Tapi juga umumnya juga bapak atau ibu. Itu semua adalah penghormatan dan kasih. Kurios bukan hanya kekuasaan tapi juga penghormatan dan kasih. Nah demikian juga kepada kaisar atau raja atau ratu, dewa atau dewi dianggap memiliki kekuasaan atas bawahannya, atas masyarakat pada umumnya. Mereka memiliki kurios. Dan dalam Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, kata kurios ini dipakai untuk menerjemahkan kata Yahweh, Tuhan. Rupanya orang Yunani memaknai kata kurios atau Tuhan bisa menunjuk kepada manusiawi, tapi bisa menunjuk kepada ilahi, misalnya dewa, dewi, dan Yahweh. Kawan sehati dalam Tuhan, bagaimana kata kurios di dalam Alkitab Perjanjian Baru? Nampaknya kurios dalam Perjanjian Baru juga digunakan untuk sebutan manusiawi biasa, tapi juga untuk ilahi. Contoh yang untuk manusiawi misalnya kepada majikan atau kepada tuan atau kepada pemilik sejumlah harta. Saudara bisa lihat misalnya di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 27-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Kata Tuhan di sini kurios, tapi itu tidak berarti ilahi. Itu berarti manusiawi, karena itu berarti pemilik sejumlah tanah, sejumlah ladang, sejumlah harta yang ada di bumi itu. Contoh lagi misalnya 1 Petrus pasal 3 ayat 6. 1 Petrus pasal 3 ayat 6 dikatakan, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamainya dia tuannya. Maka kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sarah menyebut Abraham adalah kurios. Tapi itu tidak berarti Sarah menyebut Abraham Tuhan, tapi menyebut Abraham Tuan. Kenapa? Karena Abraham penguasa dalam keluarga. Matius 27 ayat 63 dikatakan, Matius 27 ayat 3 dikatakan, mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ini orang banyak menyebut Pilatus sebagai kurios. Tentu ini bukan berarti Pilatus adalah Tuhan, tapi itu Tuhan. Karena apa? Dia gubernur yang berkuasa. Dia punya kuasa untuk mengambil sebuah keputusan. Itu semua adalah contoh kata kurios yang dimaknai kuasa tetapi untuk manusia. Tapi kata kurios juga dimaknai ilahi dalam Perjanjian Baru. Sebagai contoh misalnya
Lukas pasal 2 ayat 9 dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka semua ketakutan. Malaikat dan kemuliaan kurios pastilah artinya Tuhan. Karena memang malaikat dan kemuliaan yang dimaksud itu adalah dari atau milik Tuhan, bukan malaikat dan kemuliaan Tuhan. Nah, ini menunjuk kepada ilahi Tuhan. Demikian juga Lukas pasal 4 ayat 18 ketika Tuhan Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku." Pastilah roh Tuhan dan bukan roh tuan. Karena konteksnya berbicara roh Tuhan yang ada bersama Tuhan Yesus Kristus. Kawan sejati dalam Tuhan, kata kurios bagi Yesus setelah kebangkitannya menunjuk kepada Dia yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Kata kurios bagi Yesus menunjuk bahwa Dia adalah Mesias Allah. Dia juru selamat umat manusia. 2 Petrus pasal 1 ayat 11 dikatakan, "Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan kurios, kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus." Berarti Yesus Kristus itu penguasa kerajaan Tuhan. Kurios juga bagi Yesus berhubungan pada kedatangannya yang kedua kali. 1 Tesalonika 2:19 dikatakan, "Sebab siapakah pengharapan kami dan sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita, kurios kita, pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu." Ketika Yesus datang, pasti itu tidak berbicara tentang Tuhan, tapi itu bicara tentang Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu alam semesta ini. Kata kurios juga menunjuk kepada kuasa, tujuan, kebaktian, dan doa. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6, "Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja." Pasti ini adalah Tuhan karena konteksnya bicara tentang Allah, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya Dia kita hidup. Dogma gereja mula-mula, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Yesus Tuhan bukan saja inti kekristenan, dogma gereja mula-mula. Dia adalah sesembahan kita. Dia berkuasa atas seluruh alam, di dunia dan di surga. Dia akan datang kedua kali, semua akan bertekuk lutut menyembah Dia, dan segala lidah mengaku Dia Tuhan. Karena itu percayalah kepada Yesus Tuhan sekarang ini. Maka Tuhan akan memberkati di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kata kurios yang mengandung makna kekuasaan, penghormatan, dan kasih. Tapi kata kurios juga mengandung makna Tuhan bagi supranatural seperti dewa, dewi, maupun Yahweh. Hari ini kami diberitahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya Dia yang
memiliki kekuasaan yang patut dihormati dan dikasihi, tapi Dia adalah Allah yang kepadanya semua makhluk mesti mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pengakuan kami sungguh-sungguh bukan hanya dari mulut, tapi keluar dari hati dan nampak di dalam perilaku bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.